Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 377. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Di Peninsula Hotel, Helen, yang tidak ada hubungannya, menerima berita mengejutkan bahwa Lina benar-benar ingin bertemu dengannya. Setelah datang ke Bandung, Helen hampir memahami hubungan antara Ariel dan Kaori. Tentu saja, dia tahu bahwa Lina adalah ibu mertua Ariel. Tetapi dia tiba-tiba datang menemuinya, yang membuat Helen bingung. Nona, dia mengaku sebagai mantan ibu mertua Ariel. Bukankah dia berada di sini untuk menjauhkan diri dari Ariel, kan? Renata berkata sambil tersenyum. Kata pertama membuatnya tertawa. Bagaimana dia tidak ingin terlibat dengan Ariel setelah menggambar garis yang begitu bersih? Sejauh yang saya tahu, Lina adalah orang yang sangat egois. Masuk akal baginya untuk menjauhkan diri dari Ariel. Tapi dia datang kepada saya dengan sengaja. Saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Helen mengerutkan kening. Dia sangat suka berurusan dengan orang yang egois. Karena orang yang egois memiliki lebih banyak kekurangan dan dapat lebih mudah dikendalikan olehnya. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Tanya Renata. Lihat. Tentu saja aku ingin melihatnya. Aku bosan. Jadi biarkan dia melewatkan waktu untukku, kata Helen. Di luar hotel, tidak ada instruksi yang diberikan. Keamanan tidak berani melepaskan begitu saja. Jadi Lina harus berdiri di pintu hotel. Pada saat ini, Lina sangat gugup. Meskipun dia telah melakukan banyak pekerjaan psikologis untuk dirinya sendiri, dia masih merasa tidak nyaman memikirkan bertemu orang yang begitu kuat. Ini adalah wanita yang lebih kuat dari Si Jing, dan Si Jing sudah cukup untuk membuatnya merasa ketakutan. Pada saat ini, penjaga keamanan menerima pemberitahuan dan berkata kepada Lina, "Kamu bisa masuk." Lina dengan sopan berkata, "Terima kasih." Itu mungkin pertama kalinya dalam hidup Lina sopan pada penjaga keamanan, dengan sikap yang begitu rendah hati. Ketika dia tiba ke kamar Helen, Lina hanya melirik Helen, dan kemudian menundukkan kepalanya dengan cepat, karena aura wanita ini lebih kuat dari Rosa. Dan keagungan di tulangnya tampaknya dapat menyebar dengan napasnya keluar. Lina, kamu mengaku sebagai mantan ibu mertua Ariel. Apakah Ariel dan Kaori sudah bercerai atau palsu? Helen bertanya dengan ringan. Bahkan jika itu palsu, aku akan membuatnya menjadi kenyataan. Aku tidak akan pernah membiarkan Ariel mempengaruhi keluarga saya, kata Lina. Sejauh yang saya tahu, semua yang dimiliki keluarga Anda sekarang diberikan oleh Ariel. Bahkan villa di lereng gunung. Dia membelinya. Kata Helen, ini adalah hutangnya pada Kaori. Tentu saja. Haruskah aku berterima kasih padanya untuk semua ini? Jika bukan karena dia, Kaori mungkin bisa hidup lebih baik, kata Liba dengan berani. Apakah Kaori dapat hidup lebih baik? Lina tahu betul bahwa villa di lereng gunung tidak dapat dibeli oleh orang biasa. Jadi ucapannya sepenuhnya bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi untuk Lina, apakah memiliki hati nurani yang buruk? Sekarang Ariel sudah mati di matanya. Dan jika dia tidak menyingkirkan Ariel, bagaimana dia bisa lolos dari bahaya? Adapun apa yang dimiliki keluarga Wijaya sekarang, seperti yang dia katakan, Ariel berutang pada Kaori. Jadi semua ini sebagaimana mestinya. Meskipun Renata tidak memiliki perasaan yang baik pada Ariel, dia masih sedikit marah ketika dia mendengar bahwa hati nurani Lina tidak ada. Jika bukan karena Ariel, tidak peduli siapa yang dinikahi Kaori, kamu tidak akan bisa tinggal di villa sisi gunung, kan? Kata Renata, saya tidak memaksanya untuk membeli villa di lereng gunung. Dia menawarkan diri, kata Lina. Renata tidak bisa menahan amarah melotot. Dia telah melihat banyak orang kuat, seperti Lina, benar-benar langka. Ketika Helen mendengar kata-kata ini, dia tidak membenci Lina, tetapi sangat senang, karena Lina adalah boneka yang sangat baik baginya. Di matanya, hanya ada minat, dan tidak akan pernah ada persahabatan.
Bahkan jika Ariel memberikan segalanya untuk keluarga Wijaya, dia mungkin tidak akan berterima kasih. Lina, apa tujuanmu datang kepadaku? Helen bertanya. Aku ingin Ariel mati. Lina berkata dengan gigi terkatup. Karena jika Ariel mati, Kaori akan menerima masalah ini. Jika tidak peduli berapa banyak pria yang dia perkenalkan kepada Kaori, Kaori tidak akan menerimanya. Helen mengerutkan kening. Intinya wanita ini berada di luar imajinasinya. Bahkan jika dia adalah pilihan terakhir, permintaan terbesarnya adalah mengubah nama keluarga Ariel. Tetapi Lina ingin dia mati. Berpikir bahwa Ariel menanggung penghinaan dan membebani keluarga Wijaya selama bertahun-tahun. Dan diam-diam melakukan begitu banyak hal untuk keluarga Wijaya. Tetapi pada akhirnya itu adalah kekejaman Luna. Mengapa kamu ingin Ariel mati? Helen bertanya. Saya sudah merencanakan untuk mengatur suami baru untuk Kaori. Tetapi Kaori tampaknya benar-benar jatuh cinta dengan Ariel. Saya tidak mengerti mengapa dia menyukai sampah ini. Tapi saya tahu Ariel juga menyukainya. Hanya dengan mati, dia akan berubah pikiran dengan mudah, kata Lina. Renata memiliki rasa jijik yang kuat pada Lina dari lubuk hatinya. Kemanusiaannya tidak bisa lagi digambarkan sebagai egois. Untuk mencapai tujuannya, dia bisa melakukan apa saja. Tapi apa yang bisa kamu bantu? Dengan kemampuanmu yang sia-sia, apa yang bisa aku lihat? Helen berkata dengan jijik. Saya dapat mengetahui lebih banyak tentang Ariel melalui Kaori, dan mengetahui apa yang dia lakukan. Lina berkata, seolah merasa bahwa kata-kata ini tidak cukup untuk membuat Helen terkesan. Dia melanjutkan, saya tahu Anda sangat mampu. Tapi ada beberapa hal yang tidak dapat Anda temukan. Tetapi Ariel selalu memberi tahu Kaori. Ariel tidak akan begitu saja berkompromi tentang masalah ini. Helen mengetahui hal ini dengan baik. Dan dia pasti akan membuat beberapa perlawanan di belakangnya. Helen dapat menyelidiki melalui orang-orangnya sendiri. Tetapi seperti yang dikatakan Lina, beberapa hal di bawah kuasanya. Yakin itu akan terjadi, tersembunyi sangat dalam. Dan tidak mudah untuk mengetahuinya. Dari sudut pandang ini, Lina memang sangat berguna. Jika Anda dapat membawakan saya berita yang bermanfaat, saya akan mempertimbangkan saran Anda, kata Helen ringan. Satu hal lagi, Ariel benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya, kata Lina. Helen mencibir dan berkata, apakah Anda pikir saya akan membawa semut seperti keluarga Wijaya ke mata saya? Saya masih berpikir tangan saya kotor ketika berurusan dengan keluarga Wijaya. Cepat keluar. Lina keluar dari ruangan tanpa keluhan. Terlepas dari apakah Helen mengatakan sebelumnya bahwa dia sia-sia. Tetapi sekarang biarkan dia pergi. Dia tidak merasakan penolakan sedikit pun di dalam hatinya. Dan bahkan menerima begitu saja. Ini mungkin karena dia miskin sehingga dia memperlakukan Helen sebagai majikan dengan wajah pemalu. Dan bangga. Dan bahkan sangat bahagia di hatinya. Dia sangat ingin melihat hari ketika Ariel meninggal. Setelah berjalan keluar dari hotel, Lina merasa jauh lebih santai. Dan berkata pada dirinya sendiri, Ariel, jangan salahkan aku. Aku hanya bisa menyalahkanmu karena terlalu tidak berguna. Karena kamu tidak bisa berurusan dengan keluarga Wibowo dari Amerika, aku hanya bisa menginjakmu untuk melindungi keluarga Wijaya. Kembali ke villa di lereng gunung. Laki-laki yang diperkenalkan Lina kepada Kaori telah tiba. Namanya Yohanes. Keluarga Yohanes ada di industri minuman di Bandung. Dalam industri ini, bisa dianggap sebagai pengaruh yang baik. Yohanes telah menyukai Kaori selama bertahun-tahun. Dan bahkan mengancam untuk menikahi Kaori sebelumnya. Lebih dari 3 tahun yang lalu, pernikahan Ariel dan Kaori membuat Yohanes putus asa. Dia bahkan meminta preman untuk menghajar Ariel pelajaran berkali-kali. Tetapi orang-orang itu semua pergi ke rumah sakit dengan aib. Yohanes tidak pergi untuk mencari tahu tentang situasi tindak lanjut. Tetapi mendengarkan orang-orang itu menyebutkan bahwa Ariel adalah orang yang sangat cakap. Berdasarkan reputasi Ariel sebagai orang yang tidak berguna di Bandung, Yohanes sama sekali tidak mempercayai pernyataan mereka. Dan alasan mengapa dia menangguhkan kesulitan mencari Ariel. Itu karena dia harus mengabdikan dirinya pada pekerjaannya yang sibuk untuk mengambil alih bisnis keluarga. Sekarang, Kaori dan Ariel sudah bercerai. Dan Lina bahkan menyebarkan berita bahwa Ariel dan Kaori tidak sudah bercerai.
yang membuat Yohanes melihat harapan lagi. Jadi dia mencoba menghubungi Lina sesegera mungkin, berharap dapat mengambil kesempatan ini untuk menjadikan Kaori sebagai istrinya. Yohanes, aku membuatmu menunggu. Lina mendekati Yohanes dengan antusias. Yohanes berkata lagi dan lagi, Bibi Lina, saya baru saja tiba. Tidak menunggu lama, lagi pula. Kaori tidak pulang kerja. Lina melihat waktu dan berkata, sudah hampir waktunya. Harus segera pulang. Hari ini masuk ayo makan di rumah. Setelah berbicara, Lina memelototi Inem dengan galak, dan berkata, mengapa kamu tidak bergegas memasak? Apakah kakimu lumpuh? Bersambung.